Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, selamat datang di channel seputar pertanian. Bareng saya di kebun kakao kesayangan. Hari ini kita akan membahas topik cara merawat tanaman kakao setelah muncul tunas baru. Kenapa penting? Karena masa ini adalah masa emas teman-teman. Kalau dirawat dengan benar, tajuk akan cepat terbentuk, percabangan ideal, dan buah perdana lebih cepat keluar. Tapi kalau salah rawat, bisa berantakan, tajuk tumbuh liar, batang gampang patah, dan panen lama sekali datangnya. Yuk kita bahas satu persatu, santai tapi dalam. Kapan tunas muda biasanya muncul? Tunas muda biasa muncul 2-4 minggu setelah kita terapkan potes ujung batang utama, teman-teman. Tanda-tandanya gampang sekali. Muncul benjolan kecil di batang, lalu keluar tunas daun muda. Warnanya hijau cerah atau kemerahan. Di masa ini, kakao butuh energi besar dari akar. Jadi, akar harus sehat, tanah gembur, dan kelembapan harus terjaga ya teman-teman. Kalau belum muncul tunas, padahal sudah 1 bulan, kemungkinan media tanam terlalu kering atau becek, akar busuk, atau tanaman stres karena pupuk berlebihan. Nah, saat tunas muncul teman-teman lebih dari 1, kita harus pilih tunas terbaik. Tujuannya supaya nutrisi nggak terbagi ke banyak titik dan tanaman bisa fokus membentuk tajuk ideal. Tips seleksi tunas teman-teman, pilih maksimal 3 tunas saja ya. Utamakan yang tumbuh di ketinggian 80 sampai 120 cm dari tanah ya teman-teman. Cari yang lurus, tebal, dan warnanya cerah. Jangan biarkan tunas terlalu rapat atau yang tumbuh ke arah batang bawah. Buang semua tunas yang tumbuh di tempat aneh, biar tanaman nggak bingung bagi energinya teman-teman. Waktu terbaik seleksi saat tunas setinggi 10-15 cm. Nah, setelah kita melakukan seleksi tunas, lanjut ke pemupukan. Ini penting banget ya teman-teman. Biasanya saya memakai pupuk organik ya teman-teman. Seperti kohe kambing, saya kasih dosis 1 ember untuk setiap 1 batang. Dengan dosis 1 ember kita lakukan 3 bulan sekali. Aplikasi boleh ditambur melingkar lalu ditutup kembali. Fungsinya menyuburkan tanah, memperkuat akar, dan mempercepat pertumbuhan tunas. Lalu kita bisa memadukan dengan pupuk kimia teman-teman, ataupun pupuk yang seimbang seperti NPK. Aplikasikan sebar merata di sekeliling, lalu tutup dengan tanah. Tujuannya untuk menghindari penguapan. Bisa teman-teman lakukan 1 bulan sekali. Tapi ingat, jangan pupuk saat tanah kering. Tunggu setelah hujan ringan atau setidaknya di sekitar batang tanah lembab ya teman-teman.
tunas muda itu haus, apalagi di musim kemarau. Kalau cuaca panas, siram 3 kali dalam 1 minggu. Tapi jangan berlebihan juga teman-teman, tanah tetap harus lembab, bukan becek. Tunas muda yang kekeringan akan tumbuh kerdil teman-teman, dan ujungnya gosong. Sementara kalau terlalu becek, tunas mudah layu dan mati. Nah, setelah melakukan tahap tadi, selanjutnya kita melakukan pemangkasan awal. Setelah tunasnya melebar dan mulai bercabang, kita perlu pangkas ringan. Tujuannya membentuk tajuk yang seimbang, mencegah batang tumpang tindih, memudahkan cahaya matahari masuk. Nah, cara yang cabang yang tumbuh ke bawah atau ke batang utama, ranting kecil yang rapat di tengah, tunas air yang tumbuh di bawah batang. Jangan pangkas lebih dari 30% total cabang dalam sekali. Pelan-pelan tapi rutin ya teman-teman. Nah teman-teman, kita masuk ke bagian yang sering terlewat, peran akar dan pupuk susulan setelah tunas tumbuh. Saat tunas muda tumbuh, energi utama disedot dari akar. Akar itu ibarat dapur pusatnya tanaman teman-teman. Kalau dapurnya sepi, ya tunasnya juga lemas. Makanya kita perlu bantu akar dengan pupuk susulan yang tepat. Pupuk susulan yang saya pakai biasanya kohe kambing, tapi yang sudah terfermentasi. Saya berikan rutin tiap 3 bulan sekali. Tapi di fase tunas aktif, saya tambah lapisan tipis kohe halus di sekitar tanaman akar. Lalu saya menggunakan pupuk foliar atau pupuk daun seminggu sekali, dan insektisida untuk bantu hijaukan dan perkuat fotosintesis. Intinya jaga akar aktif dan sehat. Kalau sudah muncul akar rambut putih di sekitar batang, tandanya tanaman sedang dalam fase subur-suburnya. Lalu setiap minggu teman-teman bisa cek perkembangan tunas. Daunnya hijau atau pucat, ada gejala layu, keriting atau kering, ada tunas baru tumbuh liar. Teman-teman bisa mencatatnya, kapan tanggal potes batang, tanggal muncul tunas, jadwal pupuk, masalah yang muncul seperti serangga, jamur. Dengan catatan itu kita bisa tahu mana tanaman yang cepat tumbuh dan mana yang perlu evaluasi atau perlakuan khusus. Oke teman-teman, itu tadi perawatan lengkap pasca tunas muda kakao. Langkah kecil hari ini jadi dasar pohon besar yang produktif nanti. Tunas muda yang kita rawat dengan sabar dan penuh perhatian, insya Allah akan jadi pohon yang rajin berbuah. Kalau merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe buat update video terbaru. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam dari kebun kakao subur, panen melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.